Vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi masyarakat gencar dilakukan. Dinas Kesehatan Kota Malang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN kembali menggelar vaksinasi gratis bagi masyarakat. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. Vaksinasi booster atau dosis ketiga kerjasama Dinas Kesehatan dan Badan Intelijen Negara atau BIN berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Kota Malang. Gelaran vaksinasi gratis ini mendapat antusiasme cukup tinggi dari masyarakat. Ini terlihat dari antrian ratusan masyarakat di kantor Dinas Kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi booster. Masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi terlebih dahulu melakukan screening. Bagi yang dinyatakan sehat, langsung disuntik vaksin oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait masuk ruang publik wajib vaksin booster, Pemkot Malang sudah menyampaikan kepada instansi publik dan masyarakat. Dan menindaklanjuti SE Mendagri, Dinkes bekerja sama dengan BIN menggelar vaksinasi booster bagi masyarakat. Dr. Husnul juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang vaksin cukup meningkat. Dengan tingginya antusiasme masyarakat ini, target capaian 70% vaksin booster bisa tercapai pada bulan Agustus mendatang. Menindaklanjuti SE Mendagri yang kemudian diturunkan ke SE Wali Kota. Jadi SE Wali Kota mulai kemarin ini sudah kita sampaikan ke layanan publik, kemudian juga ke masyarakat ya. Yang salah satu isinya itu mewajibkan yang masuk ruang publik itu dengan vaksin booster. Nah, ini kami menindaklanjuti SE Mendagri dan SE Wali Kota. Kalau di dinas ini kita laksanakan setiap hari Jumat ya. Dan alhamdulillah animo masyarakat tinggi ya, hari ini tercatat di mobilitas kita sudah di atas 500 ya. Ini tetap kita laksanakan setiap hari Jumat. Nah, di tempat yang lain itu ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit yang juga melaksanakan vaksin booster sesuai dengan jadwalnya. Kalau kita ini ada dosis 1, dosis 2, dan juga dosis booster. Itu. Ini sekarang berarti sudah berapa dok capaiannya? Kemarin kan masih di bawah 50 booster. Ya, sekarang masih, berapa? Masih dok? 44 kalau enggak telur ya. 44. Yang masuk di 44, tapi sudah lumayan ya. Nasional kan baru 23, provinsi 31 ya. Kita sudah 43. Nah, insya Allah nanti dengan kegiatan rutin baik di vaskes lain maupun di dinas, ini kita berharap minimal memang 70% untuk booster Kota Malang bisa terpenuhi di bulan Agustus. Sementara Rendra Wijaya, salah satu warga yang mendapatkan vaksinasi booster, mengaku senang. Ia mengaku melakukan vaksinasi dosis ketiga karena ingin membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Selain itu, sebagai syarat perjalanan dan masuk ke ruang publik. Saat ini capaian vaksinasi dosis ketiga di Kota Malang baru mencapai 44%. Diharapkan dengan vaksinasi yang gencar dilakukan di sejumlah vaskes, target vaksinasi bisa tercapai. Mas, ini vaksin yang keberapa ini? Ini ketiga sekarang. Mas, ini kenapa memilih untuk melakukan vaksin ketiga ini? Nah, karena kita harus menyukseskan program pemerintah ya untuk menanggulangi COVID ini supaya COVID ini segera hilang begitu dari Indonesia. Mas, kalau dari vaksin kedua sampai ketiga antri berapa lama sih Mas? Untuk saya vaksin ketiga ini antri sekitar 2 jam. Yang vaksin kedua dulu bisa lebih cepat karena di instansi waktu itu. Ada kesulitan nggak Mas untuk mendapatkan vaksin ketiga ini? Nah, untuk vaksin ini sangat mudah ya, informasinya menyebar di berbagai media sosial, di WA juga mudah didapat seperti itu. Ya, Mas, dengan telah dilakukan vaksin ketiga harapannya apa ya Mas? Nah, saya berharap seluruh warga masyarakat khususnya Malang Raya bisa juga mengikuti vaksinasi ketiga ini juga. Kalau misalnya nanti pemerintah menugaskan lagi untuk vaksin yang selanjutnya, saya harap juga tetap disukseskan agar COVID ini segera hilang dari Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Sempat turun dan dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram. Harga telur ayam kembali naik. Saat ini harga telur ayam di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Naiknya harga telur ayam ini diperkirakan tingginya permintaan dari konsumen. Harga jual telur ayam di pasar tradisional kembali melonjak. Sempat turun dan dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram, kini kembali naik dan dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram.
Kenaikan harga telur ayam ini terjadi sepekan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan telur ayam ini diperkirakan karena tingginya permintaan dari konsumen. Sulis, salah satu pedagang mengaku, meski harga telur naik, namun permintaan pasar juga meningkat. Biasanya sebelum telur ayam naik, sehari dirinya bisa menjual 1 peti telur ayam. Namun pasca terjadi kenaikan, dirinya sehari mampu menjual 2 peti telur ayam. Ramainya permintaan telur ayam dari konsumen dikarenakan saat musim hajatan, sehingga permintaan telur ayam pun meningkat. Sementara untuk stok telur ayam di kalangan pedagang tetap tersedia. Pasokan dari peternak ke pedagang juga lancar. Sebelumnya berapa, Mbak? 26. Naiknya mulai kapan ini, Mbak? Mulai bulan kemarin itu lu besar itu. Berarti mendekati Idul Adha itu ya, Mbak? Iya, mendekati 2 tahun. Langsung naik ke 28.000 atau bertahap ini, Mbak? Bertahap. 1.000 gitu. Mbak, kemarin kan sempat mahal, Iya. tapi terus sempat turun berarti ini, Mbak ya? Sempat turun 26. Paling murah berapa kemarin, Mbak, setelah mahal itu? Sebelum 26 tuh 25. 25,5. Terus naik lagi Naik berarti? lagi terus sampai sekarang ini. Mbak, biarpun mahal, gimana penjualannya? Ya tetap tetap laku lah. Banyak yang beli berarti, Mbak ya? Banyak. Mbak, kalau boleh tahu ini naiknya pengaruh apa ini, Mbak? Mungkin pengaruh banyak orang punya hajat itu. Oh, permintaan tinggi berarti, Mbak ya? Permintaan tinggi. Mbak, biasanya sehari kalau sebelum naik laku berapa dan sekarang naik sehari bisa laku sampai berapa kilo? Kalau sebelumnya itu ya sehari itu ya 1 peti gitu. Sekarang ya 2 peti. Tapi kalau stok sendiri? Maksudnya stok sendiri. Iya, stok Pengirimannya pengiriman lancar? dari Oh, peternak. lancar. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Puluhan anak berkebutuhan khusus atau ABK diajak berkeliling Kota Malang dengan menaiki bis Malang City Tour atau Macito. Puluhan anak berkebutuhan khusus atau ABK dari sejumlah sekolah di Kota Malang diajak oleh Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang untuk berkeliling Kota Malang dengan menaiki bus Macito. Puluhan anak-anak berkebutuhan khusus ini berkumpul di rumah dinas Wali Kota Malang, Jalan Ijen. Mereka kemudian diajak berkeliling dengan bus Macito. Puluhan ABK ini pun terlihat senang karena diajak naik bus Macito sambil keliling Kota Malang. Anak-anak yang diajak keliling Kota Malang dengan bus Macito ini sebagai bentuk berbagi kebahagiaan dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa Kota Malang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Saat ini Pemkot juga terus menyediakan fasilitas bagi anak-anak, sehingga harapannya eksploitasi anak di Kota Malang dapat diminimalisir. Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan juga terus melakukan pengawasan edukasi sehingga kekerasan fisik tidak terjadi di lingkungan sekolah. Juga dapat informasi baik bahwa kita kota layak anak, kita dapat penghargaan lagi. Cuma masih dalam tahap kita masih di Nindya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa yang menjadi utama. Sebenarnya Nindya itu kemarin komitmennya sudah ada, cuma dokumentasinya yang memang kita perlu benahi. Ya. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa utama. Artinya semakin perkecil juga eksploitasi anak ya. Terus kota layak anak itu kan ya taman-taman kita harus benar-benar mempedulikan dan memberikan fasilitas pada anak-anak kita semua yang sehingga harapannya memang kita ini benar-benar menjadi orang pemerintah ini benar-benar menghargai dan memberikan edukasi serta fasilitasi pada anak-anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Termasuk kami juga tekankan pada Dinas Pendidikan ya bahwa jangan ada kekerasan terhadap anak, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik ya. Tentang edukasi, tentang model pembelajaran, metodologi pembelajaran. Lebih saat ini kan sudah pakai Merdeka Belajar. Jadi bagaimana suasana senang itu bisa dinikmati oleh saudara-saudara anak-anak kita semua. Karena kita kan juga pernah jadi anak ya. Jadi orang dewasa pernah jadi anak, kan sebetulnya tidak ada kenakalan anak, tidak ada kenakalan remaja.
Tapi sebetulnya yang banyak adalah kenakalan orang tua karena cara mendidik anaknya ini balas dendam. Ketika dulu diperlakukan oleh orang tua mungkin pemahaman orang tua kurang baik. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terserang lalat buah, banyak jeruk siap panen rontok dan membusuk. Kondisi ini dikeluhkan petani karena volume hasil panen menurun, sementara biaya operasional meningkat, terutama untuk pupuk dan kebutuhan penyemprotan. Mendekati masa panen raya, stok jeruk siap panen di kebun jeruk di kawasan Gading Kulon dan Selorjo Dau terlihat melimpah. Namun sayang, di banyak kebun terlihat banyak jeruk siap panen yang dalam kondisi terserang serangga lalat buah, sehingga buah jeruk rontok dan membusuk. Serangan hama lalat buah ini tentu saja merugikan petani, karena hasil panen bisa berkurang tergantung seberapa parah serangan lalat buah. Tidak hanya itu, ketika musim kemarau dan ketersediaan air kurang, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan buah jeruk yang tidak bisa maksimal besar. Menurut salah seorang petani jeruk di kawasan Gading Kulon Dau menjelaskan, apabila tidak segera ditangani, maka serangan lalat buah ini bisa mengakibatkan turunnya hasil panen lebih dari separuhnya, sehingga penyemprotan menjadi salah satu cara untuk mengatasi lalat buah. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan penyemprotan tanaman jeruk, agar jeruk terhindar dari serangan penyakit sehingga hasil panen bisa maksimal. Pak, kenapa itu Pak? Kok banyak yang rontok nih jeruknya Pak? Karena serangan lalat buah, Pak. Jadi kalau usia mateng itu banyak rawan sekali kalau misalnya kalau nggak cepat ada penanganan hasilnya seperti itu, banyak yang rontok dan membuang begitu saja. Musim kemarau apa musim yang? Setiap musim kalau mendekati musim mau panen itu kalau kulitnya sudah mulai menguning itu rawan sekali lalat buah. Bisa kurang berapa persen nih kalau kena seperti ini? Kalau tidak ada penanganan mungkin ya hampir 50%. Berarti tidak cuma kemarau, penghujan juga sama ya? Sama saja kalau mendekati masa panen kuning, warna kuning itu rawan serangga-serangga seperti lalat buah itu berkembang biak lalu turunannya atau mengembang biakan anaknya itu ke buah-buah yang mau matang itu. Oh, berarti masuk ke buahnya ya? Iya, masuk ke buahnya. Kecil-kecil ya akhirnya. Iya, kecil-kecil itu nanti mengganggu dan kemudian ya kalau tidak tertangani segera ya jatuh seperti itu. Rontok ya? Rontok. Iwan Hikmawan melaporkan. Menurunnya volume air pada saat kemarau berdampak pada banyaknya petani yang memanfaatkan air sungai untuk penyemprotan. Berbeda dengan tahun lalu, saat ini ketersediaan air sungai di kawasan Selorjo masih cukup melimpah. Beginilah yang terlihat di beberapa kawasan di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Di kawasan lahan pertanian jeruk Selorjo, terlihat banyak petani yang sedang memanfaatkan keberadaan air sungai untuk kebutuhan penyemprotan tanaman. Dengan menggunakan mesin penyedot air dan tandon, para petani mengambil air di sungai-sungai kecil yang masih terlihat cukup melimpah. Berbeda dengan tahun lalu, ketersediaan air sungai saat ini masih terlihat cukup melimpah, sehingga untuk kebutuhan penyemprotan masih mencukupi, sehingga hasil panen bisa maksimal. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, ketersediaan air pada musim kemarau sering tidak menentu, kadang mencukupi dan seringkali kurang, sehingga tidak jarang dilakukan penggiliran jatah air. Di beberapa titik lokasi terlihat petani sedang melakukan pengisian tandon untuk air kebutuhan penyemprotan. Para petani berharap harga jeruk bisa semakin membaik untuk menutupi biaya pengeluaran untuk tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan yang semakin meningkat. Gimana untuk kondisi jeruk saat ini, Pak? Ya lumayan. Lumayan bagus. Ya. Buahnya ya maksimal. Kalau pengaruh cuaca gimana pengaruh cuaca ini, Pak? Khususnya air kalau kurang air gimana, Pak? Kalau kurang air ya buahnya kurang Kurang apa, Pak? Kurang apa, Pak? Kurang banyak atau kurang besar. Kurang maksimal berarti, Pak. Maksimal pertumbuhan. Ya. Pak, berarti kalau kurang air ini hasil panen bisa berkurang berapa persen, Pak? Ya 50% kurang. Banyak berarti, Pak ya? Iya. Kurang. Oh, berarti pengaruh kurang air tuh kalau buahnya sudah besar nggak pengaruh ya, sudah kuning ya? Enggak. Tapi kalau masih kecil? Masih kecil pengaruh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
sudah mengalami kerusakan kembali di beberapa titik jalan di wilayah Dau Kabupaten Malang yang menunggu perbaikan. Jalan antar dusun ramai dilintasi pengguna jalan, segera ada perbaikan agar aktivitas warga dan pengguna jalan bisa melintas dengan aman dan lancar. Jalan penghubung antar dusun di wilayah Dau Kabupaten Malang di beberapa titik jalan sudah mengalami kerusakan kembali setelah adanya perbaikan. Jalan antar dusun atau desa ini ramai dilintasi pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Ramainya dan beratnya beban kendaraan yang melintas menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, selain fungsi saluran drainase yang tidak maksimal. Seperti yang terlihat di Dusun Kraguman, jalan alternatif menuju Sumber Sekar dan Junrejo ini ramai dilintasi pengguna jalan sejak pagi, khususnya pada jam-jam kerja. Lubang jalan mengakibatkan arus tersendat dan mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengendara. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, jalan sudah mengalami kerusakan cukup lama dan mendengar akan ada perbaikan, tetapi tidak tahu pastinya, dan berharap jalan penghubung Selorojo dan Gading Kulon ini segera ada perbaikan. Di lokasi tidak hanya roda 2 yang melintas, tetapi juga kendaraan roda 4. Terlebih kawasan sentra penghasil jeruk yang aktivitas kendaraan pembawa hasil panen jeruk ramai melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan sehingga warga dan pengguna jalan bisa melintas secara aman dan lancar baik siang maupun malam hari. Ini sudah berapa lama jalan kayak gini, Pak? Setahun? Iya, setahun. Setahunan, Pak ya. Iya. Tapi masih belum terlihat ada tanda-tanda perbaikan ya. Sudah tapi sudah dilangsir dari sana. Diukur. Iya. Jadi embong jurusan ke Ngantang. Katanya nih mau pelebaran jalan. Pelebaran jalan. Iya, tapi ya. Oh, berarti ini sudah mau ada pelebaran jalan, Pak ya? Hah? Sudah mau ada pelebaran jalan? Iya, mau. Tapi kapan? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya, saya lihat cuma Iya. sudah dilangsir itu. Tapi belum. Tapi ini ramai yang melintas, Pak? Yang lewat ramai? Ramai. Iwan Ikmawan melaporkan.